Harapannya dengan adanya galeri investasi digital ini, kami mampu mengedukasi buat teman-teman pemuda isu tentang investasi yang benar, sehingga mereka mampu menggunakan investasi di pasar modal sebagai salah satu tambahan cara menciptakan kemandirian secara finansial. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam program ini. Program yang pertama sih, kami menyiapkan program yang kami lakukan dalam bentuk hybrid. Kami memastikan bahwa setiap peserta yang mendapatkan training ini juga bisa diuji kompetensi. Apresiasi kami sampaikan kepada Siti dan kepada ini adalah terobosan yang luar biasa. Kita saat ini sedang fokus menjalankan program edukasi yang bernama Solusi Pasar Modal. Kami menyiapkan program solusi mungkin selama pandemi ya, Pak Sintang ya. Dan hari ini saya bangga sekali di sini ada lulusan yang sudah menyelesaikan 20 modul. Untuk acara selanjutnya ini adalah acara peresmian dari pembukaan galeri investasi kita. Akan kita saksikan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tunggu bersama sebentar lagi proses dari peresmian galeri investasi. Kenapa sih kita harus investasi? Yang pertama, karena pertumbuhan nilai aset. Melalui investasi yang cepat, Yuk. Hidup adalah sebuah pergerakan yang terus berjalan mengarungi waktu. Setiap langkah yang diletakkan membawa kita bergerak maju, menyentuh segala kemungkinan, melihat harapan untuk mimpi yang kita tuju. Setiap usaha yang kita lakukan dan setiap waktu yang kita luangkan adalah pergerakan yang yaitu kualitas hidup meningkat bersama perkembangan zaman. Semakin berkembangnya pengetahuan, kita mengerti bahwa apa yang diinvestasikan hari ini adalah bekal untuk mewujudkan impian yang lebih besar di masa depan. Espas hadir menjadi pendamping dan sahabat terpercaya Anda dalam berinvestasi. Espas setia menuntut Indonesia mewujudkan tujuan keuangan yang lebih baik dengan proses edukasi yang dijalani langkah demi langkah. Dengan perkembangan teknologi, kami menggapai seluruh pelosok negeri, menanamkan wawasan bahwa semua dapat berinvestasi. Karena ini adalah era di mana akses informasi tidak terbatas pada status sosial tanpa mengenal ras, suku, etnis budaya, usia,
pekerjaan, dan pendidikan. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan mimpi. Memberikan bekal berupa edukasi yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Dengan perangkat pendukung investasi yang aman dan terpercaya, kami memberikan kebebasan akses untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun hanya dalam satu genggaman. Nusantara kupersembahkan SFAS, sahabat investasi yang mengerti kamu. Smart App untuk investasi. Oke, thank you Vena videonya. Sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Wah, lumayan sudah ya, makin banyak tadi. Pertama masih sedikit, sekarang sudah bertambah terus. Thank you Pak Yefta sudah hadir, Pak Hendra sudah hadir juga. Jadi kita bisa langsung mulai ya, Vena? Oke, silakan. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Agus Mulyono yang malam hari ini menggantikan Vena yang mungkin kondisinya lagi kurang fit. Jadi saya yang akan menjadi host pada malam hari ini untuk webinar yang sudah teman-teman bergabung. Terima kasih semuanya sudah join, sudah bergabung. Nah, hari ini kesempatan yang bagus juga kita akan belajar sama-sama tentang satu pilihan lah ya untuk investasi. Ternyata bukan hanya saham dan bukan hanya mungkin atau kripto, ternyata ada kesempatan lain, yaitu topik malam hari ini adalah investasi di skala usia, reksadana pilihannya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, webinar ini juga kita adakan yaitu oleh Galeri Investasi Digital CD, bekerja sama dengan SF Sekuritas dan juga Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman mungkin baru tahu soal CD, CD kepanjangan itu Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Kita adalah organisasi atau lembaga yang fokus untuk pengembangan SDM di Buddhis, di agama Buddha, dan juga pengembangan tentang karir. Tapi selain itu juga soal bagaimana menjadi usaha, mendirikan usaha, dan segala macam, sedang kita garap terus. Dan juga kali ini kesempatan yang bagus juga, kita baru saja meresmikan Galeri Investasi Digital. Ya, bekerja sama dengan SF Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Waktu tadi di video sudah kelihatan. Baru saja diresmikan 2 bulan yang lalu, dan dengan gencar sekarang kita terus berusaha untuk mengedukasi ya, bukan hanya mengajak untuk ayo investasi, tapi sebenarnya yang kita lakukan, tujuan kita adalah mengedukasi, sharing bagaimana sih investasi yang baik, terutama kita kan Buddhis, dalam lingkup Buddhis, jadi lebih juga terarah fungsinya bagaimana, dan ada risk atau apa yang harus dijaga supaya investasi yang kita lakukan tidak justru merugikan kita. Nah, jadi salah satunya malam hari ini kita akan bahas tentang salah satu opsi investasi yang lebih aman kalau saya tahu ya. Tapi nanti kita akan bareng-bareng sama-sama mendengar dari pembicara malam hari ini. Saya kenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Hendra. Pak Hendra Pamungkas Jogianto. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Pak Agus, apa kabar Ya, Pak? ya, saya kabar baik. Pak Hendra kabar baik juga. Kabar Senyumnya baik juga Pak. ringan malam hari ini. Pak Hendra adalah Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia ya Pak. Dan kemudian pembicara kedua nanti juga ada Pak Yefta. Selamat malam Pak Yefta. Selamat malam, nama budaya. Nama budaya. Pak Yefta sendiri adalah sekarang sebagai Business Development Surya Fajar Sekuritas ya Pak. Ya, betul sekali. Dan mengantongi izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK. Wah, ini tadi kalau saya baca itu yang buat saya berbinar-binar, Pak. Tapi thank you
Pak Hendra, Pak Yefta malam hari ini sudah join sama kita. Nanti mudah-mudahan bisa sharing. Mungkin waktu kita sekitar 1 jam. Jadi nanti 20 menit dari Pak Hendra, 20 menit dahulu. Nanti dilanjutkan dengan Pak Yefta. Gimana sih soal reksadana ini sebagai salah satu opsi kita ya. Terutama Oke. mungkin semua usia ini aman ya Pak. Nanti kita bisa dijelaskan gimana, bagaimana yang disebut untuk semua umur. Mungkin kita bisa langsung mulai di Pak Hendra dulu. Pak Hendra, silakan. Aku mulai Pak Agus ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, namo buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita akan sharing-sharing ya Bapak Ibu ya terkait dengan reksadana. Tadi sembari saya tadi lihat judulnya ya, Pak Agus ya tadi. Ya. Judulnya adalah investasi di segala usia reksadana pilihannya. Nanti Bapak Ibu semua ya dari usia apapun dan segmen apapun kita akan istilahnya sharing terkait dengan reksadana di sini. Nanti dari sisi bursa lebih ke pendalaman pasar mengenai apa sih itu reksadana dan reksadana itu seperti apa dan jenis-jenis reksadana apa. Nanti dari sisi Pak Yefta ya Pak ya dari Surya Fajar lebih kepada Ya, teknisnya produk yang sudah ada di SFAS atau dari Surya Fajar Sekuritas. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Eh, Pak Yefta, Pak Agus, apakah slide saya sudah di layar? sudah kelihatan jelas. Sudah full screen ya, Pak ya? Ya. Jelas. Oke. Jadi dari sisi bursa adalah terkait dengan reksadana ini, judulnya adalah Jalan Ninja untuk Investasi. Mungkin Bapak Ibu semua tadi sudah diperkenalkan nama saya Hendra Pamungkas Jovianto, saya dari Divisi Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia. Jadi pada malam hari ini kita ibaratnya bukan hanya saya, teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman yang belajar aja. Saya pun juga akan belajar dari Bapak Ibu. Semua kita sharing-sharing di sini Bapak Ibu. Jadi judul pada materi ini adalah Jalan Ninja untuk Investasi. Kenapa? Nanti kita bahas di slide berikutnya Bapak Ibu semua. Oke? Nah, kita bahas di sini mengenai reksadana. Ya, mungkin ibaratnya Bapak Ibu semua terkait dengan reksadana ini banyak yang udah familiar dan masih ada yang mungkin belum familiar. Ya, jadi di sini reksadana itu apa sih? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Gampangnya adalah di mana kita beli reksadana, kita nggak langsung beli satu produk aja Bapak Ibu semua. Tapi di dalamnya itu udah ada kumpulan produk yang dimana untuk pemilihan produk-produknya itu dipilih oleh manajer investasi tersebut Bapak Ibu semua. Ya, Pak terus Hendra nge-lag ya. apa Pak? Maaf, slide-nya tapi udah di layar ya Pak ya? Oke. Gimana Pak Yefta? Maaf. Aman, aman. Aman. Oh, aman Lanjut, ya Pak, Bu ya, lanjut. Pak ya. Oke, saya akan ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah mengenai produk-produk pasar modal. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya produk pasar modal ya. Apalagi kita kemarin udah banyak beberapa kelasnya Bapak Ibu ya. Mulai dari kelas investasinya, terus mulai ke kelas saham, terus kemarin kita langsung belajar obligasi dari pakarnya dari PHEI ya. Jadi di sini ada produk-produk pasar modal. Mungkin yang di kiri kita bisa lihat adalah sahamnya ya. Ada perusahaan kita langsung bisa beli misalnya Bank Mandiri, Unilever, Bank BJB dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kanan adalah obligasinya, Bapak Ibu semua yang normalnya bisa kita beli ya. Kayak mungkin kita kenal dengan SR, ada SBR, ada ORI dan lain sebagainya. Nah, reksadana itu apa sih? Reksadana adalah Bapak Ibu gampangnya kayak sebuah rujak. Ya, tadi kan mungkin kalau kita ngomongin atau salad ya di sini gambarnya salad Bapak Ibu ya. Ya. Jadi gini, kalau kita ibaratnya beli salad buah, normalnya kan istilahnya nggak cuma hanya satu buah aja. Pasti banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin yang kayak di kanan nih kita bisa lihat ada stroberi, semangka, pisang, kiwi, pepaya, dan lain sebagainya kan. Ya, itu adalah kayak sebuah reksadana. Dimana kalau kita ibaratnya beli buahnya langsung, itu kayak kita beli saham dan obligasi. Jadi kita bebas mau beli apa aja.
kita mau beli saham apa, kita mau beli buah apa, kita bebas dong Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam sebuah rujak ya atau dalam sebuah salad itu udah ditentukan ya oleh pedagang saladnya. Dia udah mengkomposisikan pisangnya berapa, ya, stroberinya berapa, kiwinya berapa. Jadilah sebuah satu produk reksadana. Itulah reksadana. Di mana reksadana, gampangnya Bapak Ibu, adalah salah satu produk wadah produk investasi yang sudah dikelola manajer investasi dan isinya macam-macam. Ya, kayak kalau kita beli saham dan obligasi kan kita tergantung kita kan mau atur portofolio gimana. Nah, kalau kita ibaratnya di jalan ninja, ya kita mau mulai investasi, bingung mau mulai apa segala usia, ya udah kita langsung beli satu produk reksadana. Di mana sudah ada yang mengelola, siapa itu yang mengelolanya? Manajer investasinya Bapak Ibu semua. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada atur, ada yang masuk, ada yang keluar, portofolionya misalnya diubah oleh manajer investasinya, ya itu adalah nanti diinfokan oleh manajer investasi tersebut. Ya, jadi mengubah komposisinya juga. Ya. Nah, jenis-jenis reksadana. Ya, normalnya reksadana itu ada 4 Bapak Ibu di pasar modal. Mungkin kita yang dari paling kecil dulu, yang paling nggak beresiko, resikonya paling kecil, adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang normalnya ya adalah dana kelolaannya yang diinvestasikan di reksadana pasar uang itu 100% ke surat berharga Bank Indonesia, ya SBI, deposito yang istilahnya mungkin tenornya nggak jauh-jauh, nggak lama-lama, 3-6 bulan, 9 bulan, maksimal 1 tahun, ataupun tadi obligasi yang jatuh temponya dalam 1 tahun. Ya, jadi reksadana pasar uang adalah reksadana yang hampir 100% produknya isinya adalah produk-produk yang liquid Bapak Ibu, ataupun yang ibaratnya ya nggak lama-lama banget untuk tenornya ataupun bunganya dan sebagainya. Jadi istilahnya adalah lebih liquid lagi. Ya, tapi memang reksadana pasar uang ini biasanya yang resiko paling kecil. Baik lagi ya, resikonya kecil dibarengi dengan normalnya adalah dengan return yang tidak begitu besar ya, ataupun kecil lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita langsung naik nih ke step atas. Ada reksadana pendapat tetap. Kenapa reksadana pendapat tetap itu lebih istilahnya lebih beresiko dibandingkan reksadana pasar uang? Karena minimal setidaknya 80% produknya adalah dana kelola investasi ke instrumen obligasi. Ya obligasi, memang obligasi lebih beresiko mas daripada SB, daripada deposito, yang enggak juga. Tapi normalnya obligasi itu kan tenornya lebih panjang. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. Otomatis di panjang tersebut ibaratnya ya mau nggak mau ada perdagangan kan di sana. Nanti bisa jadi itu harganya misalkan diskon dan sebagainya. Itulah yang bisa mengakibatkan reksadana pendapat tetap itu lebih berisiko daripada pasar uang. Ataupun tadi ingat ada 80%. Sisanya di mana 20%-nya? Normalnya sih biasanya ya nanti mungkin bisa ditambahkan ya oleh Pak Yefta. Normalnya dari sisinya itu bisa diinvestasikan ke saham. Otomatis kalau ada sahamnya di dalamnya, dia lebih fluktuatif ya Bapak Ibu ya. Jadi memang reksadana pendapat tetap 80%, maaf, lebih beresiko dibandingkan reksadana pasar uang. Bukan karena obligasi yang beresiko ya, tapi lebih pada jangka panjang, jangka instrumen obligasi yang lebih panjang yang pertama. Yang kedua adalah selisihnya 20% ataupun kurangnya itu adalah bisa ke saham tadi Bapak Ibu semua. Nah, naik ke atasnya lagi adalah reksadana campuran. Nah, ini resikonya agak lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena proporsi masing-masing instrumen yang tadi, pasar uangnya yang kayak SBI, deposito, dan lain-lain, dan juga pendapat tetapnya kayak obligasi ataupun sukuk, dan juga saham, itu tidak boleh lebih daripada 40%. Ya, contohnya, ini ada contohnya, misalkan sahamnya 20%, 10%-nya pasar uang, yang tadi SBI dan deposito, dan 70%-nya misalkan obligasi. Ya, jadi nggak ada yang boleh lebih daripada 80% dan harus punya masing-masing porsi instrumen investasinya. Itu reksadana campuran. Ya, jadi agak lebih balance, tapi memang lebih berisiko daripada pendapat tetap karena mungkin istilahnya porsi sahamnya itu bisa lebih besar, Bapak Ibu semua. Terus ada yang reksadana saham. Reksadana saham di sini gambarnya kayak mobil F1 ya, Bapak Ibu ya. Bukan karena mungkin harganya akan naik terus, enggak, tapi lebih berisiko juga. Ya, karena lebih berisiko tadi karena mayoritas isinya 80% ya minimalnya adalah instrumen investasi saham. Sisanya mungkin tadi bisa dimasukkan nih obligasi ataupun pasar uang tadi untuk ibaratnya lebih apa ya? Lebih menjaga nilainya dari reksadana saham ini. Tapi normalnya 80%, minimal 80% isinya adalah tadi saham. Ya.
Jadi bisa atur, bisa masuk keluar dan sebagainya itu tergantung dari manajer investasi Bapak Ibu semua. Yang tadi lisensinya sudah dimiliki oleh Pak Yefta ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di mana sih kita beli reksadana? Mungkin Bapak Ibu taunya Mas, di bank saya bisa beli reksadana. Ya, ada beberapa perbankan yang menjual reksadana. Ada yang langsung ke manajer investasinya ataupun ke aset manajemennya ataupun lewat sekuritas yang dia juga udah punya aset manajemen. Ya, jadi kerjasama. Ya, jadi kita bisa langsung di reksadana juga. Dan terakhir marketplace. Ya, marketplace mungkin Bapak Ibu tahu ya. Mungkin saya nggak akan nyebut merek di sini, tapi normal ya banyak marketplace yang menjual reksadana itu udah banyak banget di Indonesia sekarang. Dan kalau Bapak Ibu tahu reksadana sekarang starting pointnya berapa kita bisa beli reksadana? 10.000 kita udah bisa beli reksadana. Semudah itu dan juga semurah itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau kita bingung mau beli reksadana di mana, banyak ya Bapak Ibu semua. Nanti tinggal pilih kita lebih prefer kemana. Atau nggak usah jauh-jauh. Galeri investasi di sini udah punya nih. Surya Fajar sudah punya aplikasinya untuk beli reksadananya. Tinggal pakai aplikasi dari Esfas dan kita bisa Ya, beli reksadana ya Pak Yefta ya untuk bisa betul transaksi sekali. reksadana. Oke. Nah, sebetulnya di bagian saya ini nggak akan lama-lama ya Bapak Ibu semua, karena ini lebih kepada prolognya aja. Karena yang akan lebih kita bahas adalah dari sisi payeftanya nanti, terkait dengan reksadana, apa aja produknya, dan gimana sih cara kita beli reksadana. Ya, nanti langsung diajarkan langsung ekspertis saya itu Pak Yefta. Nah, pertanyaan ya Bapak Ibu semua, kenapa reksadana? Yang pertama, dikelola oleh orang yang berlisensi, yang berpengalaman, memiliki lisensi WMI. Seperti Pak Yefta tadi. Kenapa? Buat dapetin lisensi WMI itu nggak gampang ya Pak Yefta ya. Butuh proses, apalagi yang sekarang harus agak lebih panjang. Terus juga mungkin ada apa interview dan sebagainya. Jadi ibaratnya ya butuh proses lah. Dan dikelola oleh orang yang mungkin ibarat, bukan mungkin ya, pasti sudah berpengalaman di bidangnya yaitu dari manajer investasi di mana ya terkait dengan reksadana otomatis dari WMI tersebut atau manajer investasinya ya harus update terkait dengan pasar juga proyeksinya seperti apa dan sebagainya. Yang kedua, ya nggak harus jadi ekonom untuk jadi investor. Kenapa? Banyak yang bilang, Mas, aku bingung nih kalau beli saham karena harus analisis fundamental, teknikal, dan lain sebagainya. Ya sebetulnya kita nggak harus analisis semuanya juga, normalnya ya. Tapi kalau kita masih bingung dan masih takut untuk memulai dan masih istilahnya belum ada waktu untuk belajar, ibaratnya seperti itu. Bukan yang nggak mau belajar ya, tapi belum ada waktu mas untuk belajar. Starting point-nya cocok untuk reksadana. Dimana kalau kita ngomong reksadana, itu sudah ada yang mengelolanya, Bapak Ibu semuanya. Manajer investasinya, ya. Untuk mengatur portofolio dan sebagainya. Tinggal kita atur aja, kita mau beli yang mana, ya sesuai dengan profil resiko kita. Yang ketiga, transparan isi portofolionya, Bapak Ibu semua ya. Transparan isi portofolionya. Normalnya gini, walaupun ya to be honest ya, tidak setransparan ETF, Exchange Traded Fund, yang dimana kalau ada ibaratnya jumlah semua porsinya itu lengkap dan sebagainya, biasanya saat kita beli reksadana, ada yang namanya fact sheet-nya. Dimana fact sheet-nya itu dikasih tahu komposisi terbesarnya apa sih dari reksadana ini. Nanti dia jelaskan, misalkan contohnya obligasi seri apa, atau deposito dari bank apa, tenor berapa lama, dan sebagainya, atau beli saham apa. Biasa diberikan di fact sheet dari reksadana tersebut, diinfokan portofolionya. Namun, itu nggak semuanya diinfokan. Mungkin berapa persennya aja ya, 40, 50, atau 60% aja. Sisanya adalah ya bumbu-bumbu dari manajer investasinya. Agar nilai reksadana ini bisa meningkat terus. Ya nggak mungkin dong kalau misalkan portofolionya ibaratnya dibongkar semua, otomatis kan bisa jadi dicontek dengan manajer investasi lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi memang normalnya mayoritas isinya itu mungkin dibuka ya. Tapi tidak semuanya, ada beberapa yang masih dikip untuk menjadi istilahnya adalah bumbu racikan dari masing-masing manajer investasinya. Agar tadi nilai reksadanya meningkat dan lain sebagainya itu, Bapak Ibu semua. Oke? Dan terakhir, murah. Kenapa? 10.000 udah bisa, murah kan? Ya kan 10.000 aja kita udah bisa mulai. Banyak beberapa platform seperti itu. Nanti kalau misalkan Mas reksadana di Surya Fajar berapa? Nanti langsung tanyakan ya ke Pak Yefta dari Surya Fajar Sekuritas. Oke. Nah, ini kita gampang ya Bapak Ibu semua. Banyak banget orang yang ibaratnya itu misalkan berinvestasi ini gampang ya. Ini saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semua, banyak banget orang yang berinvestasi di pasar modal itu pertama ya, tidak melakukannya dari excess fund atau dana berlebih. Kemana Mas berarti di investasinya? Ya mereka pakai dana utang. Boleh nggak
Alangkah baiknya dihindari sebetulnya Bapak Ibu semua. Kita harus tahu, Ya. kita harus sadar bahwa investasi di perencanaan keuangan piramidanya itu step ke nomor 3. Yang pertama adalah kita harus hidup dulu, cash flow kita aman, pendanaan kita aman, utang kita juga istilahnya termanage ya. Jadi jangan sampai kita investasi dengan dana utang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget Oh, yang FOMO. Mungkin ada yang belum di-mute, boleh dibantu untuk di-mute ya, Bapak Ibu semua. Nah, fear of missing out, artinya apa? FOMO, nggak mau ketinggalan dan sebagainya. Mas, aku langsung beli ini mas, aku langsung beli ini mas, aku beli ini, kata temanku naik dan sebagainya. Jangan. Kita harus lihat apa produknya, resikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa, mekanismenya gimana, do and don't-nya gimana. Mas, panjang banget ya, iya. Ya kita ibaratnya gini, kita mau beli suatu produk, kita mau kenalan dengan perempuan misalkan atau laki-laki ya, yang perempuan atau laki-laki. Jadi tergantung, pastikan kita harus melihat ya, seleksi dulu. Ini apa sih ya ibaratnya, produk yang kita beli gimana, bermanfaat nggak buat kita, kita lagi butuh nggak, itu jangan kita asal ikut-ikutan aja, kita harus seleksi ya. Ya kita harus tahu dulu produknya seperti apa ya. Kalau saham seperti ini, obligasi seperti ini, reksadana seperti ini. Jadi disesuaikan dengan profil risiko kita. Yang ketiga, jangan tidak melakukan diversifikasi. Kenapa Mas diversifikasi penting? Sebetulnya banyak pendapat pro dan kontra terkait diversifikasi ya. Tapi gini gampangnya Bapak Ibu semua, diversifikasi adalah untuk kita membagi risiko kita. Kalau kita ngomongin risiko itu banyak ya Bapak Ibu semua ya. Ya. Jadi ibaratnya dengan kita melakukan diversifikasi, kita sudah mengatur resikonya ini ke beberapa jenis instrumen. Contohnya, kita nggak hanya beli saham A aja, kita bisa juga beli saham B, saham C, saham D tadi. Jadi suatu saat saham A itu turun, padahal termilisir dengan saham B, saham C, saham D yang lagi naik. Atau gampangnya Bapak Ibu semua ya, sebetulnya kalau kita melakukan diversifikasi gimana caranya? Dengan kita beli satu produk reksadana, kita udah diversifikasi. Kenapa? Karena dengan kita beli satu produknya, dana yang diperoleh, ya aset under management ya, yang istilah diperoleh oleh manajer investasinya, itu dibagi lagi, alokasikan ke beberapa jenis instrumen investasi. Jadi bukan kita yang langsung membaginya, bukan kita yang langsung diversifikasi, tapi dari manajer investasinya. Itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi diversifikasinya melalui manajer investasi. Ya. Terus yang keempat ya, panik atau kalap terhadap fluktuasi. Ya, ibaratnya jangan. Kita harus tahu dulu kenapa fluktuasi ini terjadi ya Bapak Ibu semua. Kalau misalkan karena kondisi pasar, kan distribusi dan sebagainya, itu fase yang wajar. Tapi kita harus lihat momentum. Misalkan mau melihat hal seperti itu ya. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu semua, kalau kita investasi ibaratnya untuk jangka panjang ya, normalnya adalah kita beli saham yang bagus, kredibel, punya prospek ke depannya. Jadi kalau misalkan, Mas saya beli saham A, ternyata saham ini turun, tapi saya yakin prospeknya bagus dan dia salah satu perusahaan terbaik kok di Indonesia sahamnya. Ya udah kita nggak usah khawatir. Justru kadang-kadang dengan saham itu turun, itu adalah menjadi suatu hal yang apa ya? Yang ditunggu-tunggu oleh investor jangka panjang. Kenapa? Kita bisa membeli harganya di lebih murah lagi, serok di bawah lagi. Itu ya. Oke, sebentar. Nah, dan terakhir adalah apa? Tidak punya trading plan. Trading plan itu dibutuhkan. Karena banyak ya, ada yang ingin untuk jangka panjang, ada yang jangka pendek, ya ada yang jangka menengah, silahkan disesuaikan aja. Mas, kalau saya ingin ada porsinya jangka panjang, jangka pendek, boleh mas. Ya udah silakan. Untuk jangka panjang beli saham-saham yang kredibel, yang prospek bagus. Untuk jangka pendek, kita beli istilahnya mungkin beli saham-saham yang kita cari momentumnya, ibaratnya fluktuatif dan sebagainya. Kalau menjadi trader ya. Ataupun mas, ada juga kita diversifikasi beli reksadana langsung mas, misalkan pasar uang atau pendapat tetap, boleh silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi setiap orang kalau bisa untuk investasi ini punya trading plan juga, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Sekian yang bisa saya sampaikan ya. Ini mungkin udah hampir 20 menit ya Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf bila Ya. ada kesalahan. Semoga ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan kita semua menjadi investor sukses di pasar modal Indonesia. Nanti terkait dengan ibaratnya reksadana secara langsung, istilahnya advance seperti apa ataupun prakteknya seperti apa, nanti nitip ke Pak Yefta untuk langsung dijelaskan ya. oleh ekspertisnya langsung. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nama budaya. Terima kasih Pak Indra. Nah, udah ya. Nah, langsung kita ke next
Pak Yefta, silakan. Oke, luar biasa paparan dari Pak Hendra Jovianto tadi. Kalau saya jadi investor, saya nggak nunggu-nunggu lagi. Sekarang saya langsung mau klik, 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 klik. Ya, langsung mau beli. Tapi tunggu dulu ya. Dengerin materi dari saya dulu. Eh, Share screen, apakah saya sudah bisa share screen? Pak, tinggal di full screen, Pak. Ya, ya. Oke, tinggal di full screen ya. Nah, oke, melanjutkan materi dari Pak Hendra Jovianto. Inilah judul yang dipilih oleh dari Galeri Investasi Digital kita, CD ya, yang bekerja sama dengan kami, Surat Fajar Sekuritas. Investasi di skala usia, reksadana pilihannya. Udah mulai ngomong pilihan-pilihan ini. Udah mau menjelang pemilu ya tahun depan ya. Judulnya harus pakai kata pilihan-pilihan ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diluangkan dan pertama-tama kita akan tampilkan beberapa hal mengenai diagram batang ini. Ini tentu diambil, maaf kalau mungkin agak buram ya, tapi nanti materi ini boleh di-share ke teman-teman yang lain jika membutuhkan. Jadi kita hidup di Indonesia ini, eh, kita harus tahu ya, komposisi detail investor itu seperti apa. Ini data sumbernya dari Custodian Central Efek Indonesia. Bulannya tentu bukan bukan bulan Oktober ya, tapi bulan-bulan waktu yang lalu, tapi nggak terlalu jauh lah antara Juni dan Juli. Ya, yang bulan warnanya lebih gelap itu bulan ke-7, bulan Juli, dan yang lebih muda bulan Juni. Nah, secara individual, investor Indonesia itu berapa juta sih? Bulan Juni 11,1 juta dan Juli naik dari 11,3. Tapi ingat, kalau kita di negara Indonesia tercinta ini penduduknya berapa? Kalau nggak salah 270 juta sekian ya. Betul nggak Pak Agus Mulyono dan Pak Ya, Hendra? betul, Jadi 260 sekian di bulan Betul, Pak. Januari itu. 760, ya, pokoknya sekitar segitulah. Tapi intinya dengan jumlah investor individu dengan 11 juta something ini apakah cukup besar? Tentu jawabannya adalah belum. Jadi terima kasih sekali jika Bapak Ibu dapat bergabung di eh, sesi malam hari ini untuk nanti juga colek cerita ke teman-teman lagi. Banyak loh produk yang bagus dan kita harus memajukan Indonesia. Salah satunya adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Nah, ini adalah beberapa hal. Selain individu, ada juga investornya berupa corporate, bahkan reksadana sendiri menjadi investor di pasar modal karena isinya adalah underlying dari reksadana sendiri bisa saham, bisa obligasi, bisa instrumen pasar uang, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal seperti dana pensiun dan sebagainya. Nah, kemudian investasi reksadana. Ada beberapa poin yang kita akan bahas dengan cepat ya, karena waktunya saya dikasih waktu berapa tadi? 2 jam berapa? 2,5 jam. 20 menit ya. Jadi kita cepat saja. Pentingnya investasi ya tentu dalam video yang tadi diputar oleh Bu Vena sudah sempat disampaikan karena salah satunya adalah inflasi. Saya masih ingat mungkin teman-teman Bapak Ibu semua, Koko Cici semua ingat ketika waktu kecil diberikan uang 50.000, ya sekarang juga seneng sih dikasih 50.000. Tapi artinya dengan selembar 50.000 itu kalau digunakan untuk belanja daya belinya besar ya, karena belum terkena inflasi. Tetapi kalau kita sekarang masuk ke minimarket dengan 50.000 itu satu pilihannya antara kurang atau kembaliannya keping-keping gitu ya. Atau kadang-kadang nggak tahu sekarang masih ada yang kembalian dalam bentuk candy-candy nggak, permen gitu. Itu artinya kita harus investasi karena adanya inflasi. Inflasi itu ya sebetulnya sih musuh yang tidak kelihatan ya. Sebetulnya asal inflasi tidak terlalu tinggi, kita masih bisa lebih semangat untuk mengejar kenaikan harga. Tapi selain itu ya tentunya jangan sampai kita membiarkan daya beli kita turun. Artinya misalkan katakanlah saya membeli pulpen ini. Saya bukan iklan ya. Pulpen ini misalkan 20.000 saya beli bulan Juli tahun 2023. Apakah dengan harga yang sama saya bisa dapatkan nanti di tahun 2024 mungkin harganya sudah naik ya. Nah, kenaikannya misalkan dari 20.000 menjadi 25.000.
naik berapa? Naik 5.000 ya. Apakah investasi saya bisa menutup kenaikan itu? Nah, seandainya tidak, maka daya beli uang saya adalah turun seperti itu. Itu yang harus kita eh, atasi ya. Jadi kenapa investasi? Karena ada inflasi dan penurunan daya beli. Terus hal yang penting adalah kalau kita investasi Bapak Ibu semua, Koko Cici semua, kita bisa melihat saya nabung di bank, saya deposito di bank, saya taruh di satu tempat misalkan. Waktu masuk misalkan saya ambil contoh aja 100 juta. Kemudian 6 bulan, 1 tahun kemudian ngeprint nih tabungannya keluar berapa. Tumbuh sih secara nominal dari 100 juta menjadi katakanlah 101 juta. 1% ya. Mungkin 1% sekian tapi kena potong pajak 20%. Itu secara nominal tumbuh 100 juta menjadi 101 juta. Tetapi kalau kita melihat yang nomor satu lagi, faktor inflasi. Kalau di Indonesia inflasinya katakanlah 3%, maka dari 100 juta itu 3%-nya adalah 3 juta. Kalau inflasi 3 juta, kita cuma dapat pertumbuhan 1 juta, maka uang kita sebetulnya tumbuh atau tidak? Tidak tumbuh ya, tumbuh secara nominal, tapi secara real saya daya beli itu tidak tumbuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan masuk ke materi itu. Nah, teman-teman, sekali lagi inflasi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa lihat. Di mana sih lihatnya? Di data Bank Indonesia. Buka website Bank Indonesia, targetnya berapa? Target yang ditentukan oleh BI, misalkan 2-4%, realnya sekarang berapa? Masih di range antara 2-4% kah? Kalau iya, berarti kita bersyukur. Kita hidup di negara yang termanage inflasinya. Bapak Ibu kalau kita lihat TV di Amerika tingkat inflasinya masih tinggi, betul ya? Jadi The Fed masih akan menaikkan suku bunga karena inflasinya belum mencapai 2%. Target dari US adalah 2% inflasi per tahun, sekarang masih di atas itu. Bagaimana di Amerika? Bagaimana di Eropa? Bagaimana di Tiongkok? Bagaimana yang kalau pernah dengar juga di Turki misalkan, berapa sih tingkat inflasinya? Nah, itu kita bisa bersyukur sekali kita hidup di Indonesia dengan tingkat inflasi yang termanage dengan baik. Nah, kalau tidak dari data Bank Indonesia dari mana? Silakan cari di data BPS misalkan. Itu juga ada data-data mengenai inflasi. Nah, kembali Bapak Ibu bisa coret-coret sendiri. Pertumbuhan aset saya berapa? Kita sekarang ketemu di bulan Oktober ya. Kalau kita sempat bikin coret-coret di awal tahun, biasanya orang ngomong apa sih awal tahun? Solusi apa resolusi lah ya, resolusinya mau apa gitu kan, mau menumbuhkan aset misalkan. Nah, silakan catat ini sekarang kita di Oktober, nanti kalau di Januari 2024 misalkan mau menghendaki pertumbuhan aset berapa, ditulis saja, dan di akhir tahun apakah tercapai dari pertumbuhan aset tersebut. Ya, ingat bahwa pertumbuhan secara nominal dikurangi inflasi itu baru merupakan pertumbuhan secara real. Jadi kalau waktu kita kecil, kita mungkin Bapak Ibu atau Koko Cici pernah ada dengar satu lagu sih ya, Bang Bingbung Nabung ya. Nabung ke bank bagus sih, karena kita kalau membeli produk investasi apapun tanpa bank, kita nggak bisa. Tapi bank digunakan untuk transaksi. Itu adalah fungsi utama dari perbankan uh, untuk kita lakukan. Tapi kalau untuk investasi, ya kita bisa lihat tadi. Kalau deposito misalkan 3%, 4%, dikurangi pajak 20%, apakah masih bisa mengalahkan tingkat inflasi atau tidak? Kalau tidak, berarti kita harus melakukan satu langkah yang tadi sudah sempat disebut oleh Pak Hendra Jovianto, yaitu diversifikasi. Deposito tentu sangat bagus, Bapak Ibu ya. Pilih banknya, pilih tenornya, dan diversifikasi. Jangan semuanya di deposito. Sebagian mulai arahkan ke tingkat return atau tingkat hasil imbal hasil investasi yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Itu penting karena kalau nggak terlambat nanti, sekian puluh tahun nanti, wah iya, uang saya digerogoti yang namanya hantu inflasi gitu ya. Nggak kelihatan tapi gerogotin gitu kan. Nah, itu penting. Kemudian, kapan sih kita mau mulai investasi reksadana? Ya tentunya kita investasi kalau kita sudah mulai punya pendapatan. Ya, mulai punya pendapatan dan tentunya punya identitas ya. Kalau kita buka satu account, juga di Surya Fajar tentu Bapak Ibu kan diminta IKTP. IKTP ya perlu karena memang itu menjadi identitas resmi di Indonesia, seperti itu. Kemudian rekening bank. Rekening bank itu penting karena tidak mungkin berinvestasi di reksadana membawa uang tunai. Ya tadi sempat disampaikan Pak Hendra, bisa kok minimal investasi 10.000, tapi jangan kucuk-kucuk datang ke Surya Fajar membawa 10.000 rupiah, nggak bisa ya, menggunakan apps. Jadi harus punya rekening bank, seperti itu Bapak Ibu ya, Koko Cici semuanya.
Kemudian syarat-syarat yang lain tentu itu sesuai dengan jenis investasinya. Kalau di saham tentu kita harus punya RDN misalkan. Kalau di reksadana tentu harus dibuatkan dulu oleh customer service kami namanya IFUA, Investor Fund Unit Account. Baru kemudian bisa berinvestasi reksadana. Ya, sementara kalau kita ngomong soal pendapatan atau penghasilan, tentu masing-masing dari kita punya alokasi masing-masing ya. Secara umum adalah yang pertama kita lakukan kewajiban agama sesuai keyakinan iman kita masing-masing. Biasanya apakah disisihkan dulu untuk sedekah atau untuk persepuluhan atau mungkin di agama Buddhis ada hal-hal tentu yang harus dialokasikan untuk beberapa kaum yang lebih lemah misalkan. Nah, kemudian poin yang kedua, jangan lupa investasi dulu. Pak, kok investasi dulu sih, Pak? Kan saya belum makan, kan belum bayar KPR. Betul, investasikan dulu, tidak harus besar. Jadi misalkan tadi Pak Hendra sempat sampaikan, investasi itu sangat-sangat terjangkau. Tinggal kita willingness-nya ada atau mau enggak. Kalau 10.000 aja nggak mau, ya nggak bakal bisa investasi. Itu sudah harus dari kemauan diri kita sendiri. Jadi misalkan kita punya penghasilan, uh, ya saya sebut saja misalkan 10 juta. Kalau kita diterima uang secara salary, gaji kalau karyawan, langkah pertama yang harus dilakukan ya sisihkan dulu lah. Misalkan 1 juta diinvestasikan di reksadana pasar uang, misalkan seperti itu. Baru kemudian langkah ketiganya, lakukan kewajiban, misalkan ada angsuran mobil, angsuran rumah, dan sebagainya. Nah, poin keempat baru nih, kebutuhan pokok, kebutuhan hidup ya. Kita harus makan, harus melakukan transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus tahu hidup ini bukan cuma untuk kerja keras ya, kita perlu healing-healing. Ya nih, Pak Agus Mulyono sering healing-healing nggak nih? Teman-teman yang lain. Nah, sering healing-healing itu happy-happy supaya lebih produktif ya. Kemudian saya bisa sebutkan bahwa langkah ke-6 jangan lupa. Semua tahap itu sudah dilalui, jadi kita perlu apa? Kita perlu investasikan lagi. Jangan kalau, oh ternyata masih sisa 2 juta nih, mau diapain ya? Habisin aja deh. Jangan. Habisin beli saham, beli reksadana, itu menjadi satu langkah yang cukup baik untuk kita punya masa depan yang lebih cerah. Nah, di bagian bawah kita bisa melihat di sini data mengenai penghasilan. Ada penghasilan yang kita bisa lihat Juli dan bulan Juni. Ada yang berpenghasilan di bawah 10 juta, ada berapa persen? Lumayan besar ya, sekitar 38% itu penghasilan investor di bawah 10 juta. Kemudian yang paling tengah itu yang paling banyak di antara 10 sampai 100 juta. Ya, yang malam ini hadir di mana nih? Yang warna hijau kayaknya ya. Antara 100 sampai 500 juta. Amin kata. Kemudian yang paling kanan ini adalah kelas konglomerat ya, penghasilannya di atas 500 juta. Nah, ini adalah data real di Indonesia dari Custodian Central Efek Indonesia. Jadi data-data ini Bapak Ibu pasti akan berubah karena Indonesia menjadi negara maju ke arah negara maju yang semakin maju juga pasar modalnya, makin banyak lagi investornya. Kemudian kita bisa melihat untuk slide berikutnya, investasi reksadana yang berkaitan dengan apa lagi? Risiko. Ya tadi sempat dibahas juga oleh Pak Hendra. Kalau berani ambil risiko itu namanya agresif. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kemudian kalau yang menghindari risiko apa? Konservatif dong. Yang tengah-tengah namanya apa Pak? Yang tengah-tengah namanya moderat. Jadi antara yang paling agresif sama yang konservatif, di tengah-tengah itu ada yang namanya moderat. Nah, biasanya itu semua berkaitan dengan tingkat usia. Kalau semakin muda usianya biasanya gesit gitu ya. Gaji masih naik, bonus masih naik, masih dipromot. Nah, tentu tidak khawatir menghadapi risiko. Seandainya berinvestasi dan mengalami sedikit kerugian atau kerugian yang agak lumayan besar, toh nanti juga dapat rezeki lagi, dapat berkat lagi, dapat bonus lagi, dapat diinvestasikan lagi. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat ada uh, interval usia ya. Usia yang paling banyak saat ini investor kita usia berapa sih? Oh, ternyata lebih dari 50%, bahkan 57% itu usianya adalah kalangan muda, ya, di bawah 30 tahun. Ya, di bawah 30 tahun. Kemudian range 31 sampai 40 tahun jumlahnya sedikit
lebih besar, yaitu sekitar 23%. Dan yang paling atas yang warna hijau tadi adalah di atas 60%. Ya. Jadi mereka yang sudah sukses, sudah mulai masa retired, nah itu secara investor jumlahnya yang paling sedikit. Ya tentu Bapak Ibu yang malam ini hadir sudah punya SFAS ya, Surya Fajar Automated System Trading. Nah di situ kalau Bapak Ibu lagi pegang gadgetnya bisa sih dibuka, silakan buka di uh, gadget masing-masing di SFAS, bisa membuka di bagian reksadana. Di situ nanti kita bisa pilih reksadana yang tersedia, apakah reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, maupun reksadana pasar uang. Dan tentu kalau kita memasarkan reksadana, tentu kita bukan, Pak ini bagus, Bu ini bagus kok, ini bagus beli yang ini aja, Cici ini beli yang ini aja. Jangan. Kita harus sampaikan bahwa di materi SFAS kita ada namanya prospektus dan ada fact sheet. Prospektus itu adalah katakanlah semacam undang-undang atau isi dari seluruh reksadana. Silahkan dibaca, tidak harus hafal. Jenis reksadananya apa, siapa manajer investasinya, siapa fund manajernya. Manajer investasi sebetulnya adalah PT-nya. PT titik-titik aset manajemen misalkan. Nah, yang mengelola biasanya disebut sebagai fund manager. Ada komite investasi, ada timnya, anggota komite investasi, seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, banyak istilah jangan membeli kucing dalam karung. Reksadana juga. Pastikan Bapak Ibu nanti membaca fact sheet, kemudian pelajari baik-baik untuk nanti sebelum mengambil keputusan, kita dapat membuat penelaahan dulu, baru kita memutuskan untuk membeli satu reksadana. Nah, di sini, kapan sih waktu idealnya investasi? Kalau kita ambil judul usia berapapun kita bisa berinvestasi, ya kita mulai dari usia produktif. Ya saya percaya yang hadir di sini sebagian besar atau saya yakin semuanya masih usia produktif ya. Usia produktif ya tentunya punya penghasilan ya. Kalau punya penghasilan, penghasilan meningkat, tentu itu bisa disimpan sebagian untuk masa depan. Dan di sini juga disajikan di sebelah kanan ya ada range usia. Ada yang warna coklat itu adalah range usia, kemudian di sebelah kanannya investasi saham. Ya kalau kita lihat sebagian besar investor di Indonesia masih lebih besar yang berinvestasi di efek saham. Ya, efek reksadana yang warna biru relatif lebih sedikit dibanding dengan saham. Ya, pertama mungkin kalau saham itu kalau kita bisa beli saham cepat ya IPO langsung langsung arah gitu ya, langsung auto dicek atas. Kayak hari ini ada launching satu emiten baru dan langsung arah gitu kan. Arah di naik 25%. Kalau reksadana mungkin juga untuk mencapai 25% itu hanya jenis tertentu saja ya. Misalkan reksadana saham itu pun ketika kondisi pasar bullish. Pak Yefta nggak ada suaranya, Pak. Sepertinya Ya, koneksinya. maaf. Oh, oke. Maaf agak Silakan. terjebak. Oke, jadi saya share screen kembali ya Bapak Ibu. Nah, di usia produktif ini, ya, apakah sudah kelihatan kembali? Ya, sudah, Pak. Ya, di usia produktif ini kita bisa berinvestasi. Tetapi kalau belum usia produktif, anak-anak bagaimana? Ya, bisa aja. Silakan orang tua yang menyiapkannya. Didik bahwa investasi ini bisa dimulai dari kecil. Ya, dari masa-masa mulai ngerti uang. Misalkan sebelum masa kuliah biasanya ada masa SMA atau SMU ya dulu ya, atau SMP atau bahkan SD. Silakan dibuatkan rekening meskipun nanti menggunakan nama orang tua ya, menggunakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nanti hubungi customer service kami untuk nanti dapat dibuatkan investasi. Ya, tentunya itu nantinya kalau sudah besar bisa diberikan penjelasan yang lebih detail. Kalau sekarang masih anak-anak ya
sebaiknya investasi di reksadana gunanya apa? Kita pilihkan reksadana pasar uang yang terus naik meskipun itu bertahap ya, merambat naik, itu kita bisa lihat instrumen pasar uang. Kalau instrumen reksadana saham kan fluktuatif seperti halnya efek saham. Nah, itu penting untuk diketahui ya. Nah, kalau pasca usia produktif bagaimana? Tergantung. Kalau kita sudah belajar saham sejak muda, bahkan Bapak Ibu yang sekarang di hadir ini dari Galeri Investasi Digital CD yang sudah sering mengikuti acara dari Surya Fajar Sekuritas, tentu sudah sering belajar mengenai saham. Kalau pasca usia produktif nanti, kalau memang mengerti efek saham tidak masalah. Ya, jadi tergantung apakah konservatif, apakah moderat atau agresif. Ya, tentunya kalau Bapak Ibu sudah retired atau pensiun, ya tentunya boleh dikurangi yang sifatnya resiko tinggi. Ya, tetap aja masih boleh berinvestasi di saham. Boleh dong reksadana saham, tapi porsinya lebih sedikit saja. Banyakin yang di reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Ya, seperti itu. Tapi intinya tidak ada hal yang melarang Bapak Ibu, misalkan konservatif, terus masa beli 100.000 reksadana saham aja nggak boleh? Boleh tentu ya. Jadi kita bisa melihat, atur sendiri sesuai dengan profil resiko kita. Nah, saya juga waktunya nggak banyak. Nah, ini malah sudah selesai. Waktunya sudah habis nih. Nah, saya akan stop share dan saya izin untuk share screen sebentar untuk ambil contoh satu fact sheet ya. Satu fact sheet saya ambil dari sebentar. Saya ambil dari Sinarmas deh. Nah, ini salah satu contoh Sinarmas Asset Management. Kalau tadi Bapak Ibu diambil contoh investasi itu bisa dari 10.000, betul sekali. Tapi ada juga yang, oh investasi kok 10.000. Saya ini duitnya banyak. Saya nggak mau kalau investasi 10.000. Boleh, Bapak Ibu. Ini ada produk yang investasi minimalnya 10 juta. Nah, investasi minimalnya 10 juta. Namanya reksadana Dana Mas Stabil. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Jangan merasa beban kalau misalnya saya nggak mau 10 juta. Ya boleh aja sih. Nanti kita juga punya yang 10.000. Nah produk ini sudah diluncurkan tahun 2005. Jadi kalau sekarang umurnya berapa kira-kira? Umurnya sudah 18 tahun ya produk ini ya. Sudah PDF-nya belum mature. terlihat. Kenapa? PDF-nya belum terlihat, belum Oh, terbuka. videonya belum terlihat ya? Iya. Sebentar, saya ulang ya. PDF-nya belum terlihat. Ya, sebentar. Saya buka dulu ya. Belum juga, masih yang di menu. Iya, betul sekali. Sedikit ada trouble saya. Sebentar, Pak. Hmm. Sebentar, saya buka dulu aja. Nah, oke, semoga semoga sudah terlihat Ya. sekarang. Ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf untuk gangguan sedikit tadi. Jadi ini adalah fact sheet ya. Contoh fact sheet dari Dana Mas Stabil. Saya perbesar supaya kelihatan. Nah, jenisnya adalah sarana pendapatan tetap, diluncurkannya Februari 2005. Jadi sekarang umur dari produk ini sudah berapa? 18 tahun ya. 18 tahun kemudian Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketika produk ini diluncurkan itu sudah tahun dari Februari 2005. Nah, di bagian bawah kita bisa sampaikan berapa sih investasi minimalnya? Minimalnya 10 juta Bapak Ibu. 10 juta, kalau mau menambahkan lagi minimal 5 juta. Kalau mau di-redeem minimal 100.000 nih. Jadi kita memang ada beberapa produk yang minimal 10.000, ada yang minimal juga 10 juta ya. Ini saya sampaikan saja supaya Bapak Ibu nanti kalau mau memindahkan deposito ke reksadananya lebih mantap.
Kalau saya punya reksadana, saya punya deposito 2M, masa dipindahkan ke reksadana yang 10 ribuan. Nah, ternyata kita punya produk yang minimal 10 juta gitu kan. Nah, kita bisa sampaikan juga di sini untuk hasil investasinya, Bapak Ibu bisa melihat, saya ambil grafik di bawah, saya perkecil dulu. Nah, grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kira-kira Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa juga melihat fund fact sheet-nya. Ya, cukup terlihat Bapak Ibu. Jadi grafiknya apakah fluktuatif? Tidak ya. Jadi grafik ini adalah grafik Danama stabil dari 2005 sampai sekarang Agustus, data terbaru ini Agustus 2023 naik terus ya. Tidak ada turun curam dan sebagainya. Dan kalau kita bisa melihat di sini kita sampaikan bahwa produk ini bisa eh, sampai dikelola sampai saat ini mencapai nilai aktiva bersihnya dalam satuan miliar 17.000. Artinya 17 triliun rupiah sudah terkumpul di fund ini. Ya dari beberapa perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, yayasan-yayasan maupun nasabah-nasabah individu seperti kita semua. Nah, ini profil risikonya kita bisa sampaikan termasuk yang sedang. Ya, bukan yang tinggi seperti saham, tapi bukan yang kecil, bukan yang rendah seperti pasar uang. Berapa sih hasil setahunnya? Hasil setahunnya kurang lebih 1 tahun terakhir dari Agustus tahun lalu ke Agustus tahun ini 5,65%. Ini ya Bapak Ibu, 5,65%. Tapi kalau kita lihat hasil investasi reksadana, apakah masih dipotong pajak lagi? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi Agustus tahun lalu 100 juta, maka Agustus tahun ini mencapai 5,65% tambahnya menjadi 105,65 juta. Potong pajak lagi? Tidak, karena hasil investasi dari reksadana bukan merupakan objek pajak penghasilan. Seperti itu ya. Jadi ini saya besarkan lagi manfaat reksadana, tadi sudah disinggung oleh Pak Hendra, saya kembali ulas. Dikelola secara profesional oleh manajer investasi, diversifikasi investasi. Jadi bukan di satu portofolio saja ya. Kemudian bebas pajak karena pada waktu pengelolaannya sudah kena pajak. Jadi kita bukannya menyembunyikan harta, tapi memang waktu dibelikan kalau reksadana saham, waktu beli saham kena pajak, ya betul. Waktu beli obligasi kena pajak, kena. Jadi hasil investasi yang diperoleh dari reksadana sudah tidak dipotong pajak lagi. Kemudian ada potensi pertumbuhan nilai investasi. Ini yang penting karena yang tadi kita sampaikan tuh mengalahkan yang namanya inflasi. Kemudian hal yang paling penting juga kemudahan pencairan investasi. Ya, investasi itu banyak hal seperti Bapak Ibu tahu, properti juga bagus. Tapi kalau kita lagi butuh uang, jual properti tentu tidak semudah menjual reksadana ya. Reksadana dapat dijual di hari bursa. Bapak Ibu jual misalkan sekarang hari Senin, hari Rabu nanti sudah bisa masuk ke rekening RDN ya Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi liquid istilahnya ya. Jadi ini contoh Factsheet ini masing-masing bisa dilihat, di-download di aplikasi Esfast. Nah Bapak Ibu, waktu saya mungkin udah agak over sedikit, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik dan saya kembalikan ke Pak Agus Mulyono. Apakah ada sesi pertanyaan? Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Yafta. Pak Hendra juga masih di sini apa kan? Nanti malah tahu ada yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan Pak Yafta dari Cik Mungti. Nah, pertanyaannya itu komposisi atau isi dari reksadana yang dipasarkan itu selalu fix atau berubah-ubah secara berkala. Terutama reksadana saham yang berarti yang 80% saham tadi yang dimaksudkannya. Misal komposisi saham A sekian persen atau waktu tertentu dirubah. Jadi mungkin maksudnya adalah apakah misalnya pertama di BCA berapa persen nanti berubah lagi atau tetap seperti itu Pak. Sorry Pak suaranya tidak Ya, terdengar. maaf masih mute ternyata tadi. Udah semangat mau jawab masih mute ternyata. Terima kasih Cimunti untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang khusus untuk reksadana saham tentu beda dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham tentu dikelola oleh manajer investasi. Tentu kita akan melihat
saham-saham apa yang bergerak, ada potensi bergerak untuk naik, tentu kita akan beli. Untuk itu kalau kita lihat fundamentalnya bagus, secara teknikal bagus, ada potensi untuk memberikan keuntungan terhadap fund satu reksadana, tentu itu akan dibeli, akan dikoleksi oleh manajer investasi. Tetapi reksadana ini kan memang bukan produk yang fiturnya seperti saham. Ya, memang secepat-cepatnya reksadana ini, kalau kita beli hari ini, dijual besok juga nggak bisa karena unitnya baru terbentuk. Paling cepat juga dijualnya lusa, seperti itu. Nah, dalam pengelolaan reksadana saham sendiri, kita tentu bisa membeli dan menjual saham. Tetapi memang report yang disampaikan kepada investor dalam Factsit hanya 1 kali dalam 1 bulan. Ya, hanya 1 kali dalam 1 bulan. Tapi itu saya rasa sudah cukup mewakili karena misalkan Cimungti mau beli reksadana saham yang dipasarkan di Esfas, tentunya bisa download dalam 2 atau 3 bulan terakhir. Kita bisa melihat kira-kira ada banyak perubahan atau tidak. Kalau sekarang saham yang lagi bagus, saham dari sektor tertentu dan kita sudah punya dan memang harganya lagi naik, tentu kita tidak akan jual ya, kecuali kita melihat bahwa oh ini kayaknya ke depan udah mulai nggak memberikan potensi keuntungan, ya tentu akan dijual bertahap ya, seperti itu. Pertanyaannya bagus sekali. Memang bongkar pasang itu bisa dilakukan ya, bisa every day, bisa every week, tapi laporan yang kita berikan memang hanya 1 kali dalam sebulan di Factsit ya, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin kalau yang ini saya coba kita ke Pak Hendra ya. Ada pertanyaan dari I Create Me. Faktor apa yang perlu dijelaskan ke investor dalam memilih reksadana? Komposisi saham yang fixed income 50-50 versus obligasi government. Saya belum begitu nangkap. Oke, mungkin nanti Pak Yefta ini saran sari Pak Yefta nih bisa ditambahkan ya Pak ya. Boleh. Yang jelaskan ke investor dalam memilih reksadana ya melawan obligasi government. Sebetulnya gini Bapak Ibu semua. Poin penting di sini adalah yang dibahas, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau kita ngomongin beli obligasi negara, kita beli ibaratnya deposito, itu kan kebutuhan uang yang lebih besar. Contohnya obligasi negara 1 unit 1 juta Pak Efta ya. Kalau deposito tergantung tiringnya masing-masing dari perbankan tersebut bisa beda-beda. Tapi dengan kita beli reksadana, kita bisa ibaratnya adalah beli barang tersebut tapi dalam yang lebih murah. Kenapa? Karena ini ibaratnya konsepnya adalah kayak dana patungan, teman-teman. Ya, di mana nanti dana yang terkumpul ini akan dialokasikan oleh manajer investasinya untuk dialokasikan ke tadi, misalkan beli fixed income-nya apa, berapa banyak, mungkin belinya malah FR yang lebih besar lagi ya, ataupun obligasi lain sebagainya, ataupun deposito yang lainnya. Jadi ibaratnya kalau dibilang faktor apa, sebetulnya kalau misal kita beli obligasi, ya udah obligasi aja satu produknya. Sementara kalau kita ngomong reksadana yang tadi fixed income, ya kita fixed income dulu ya. Dia itu 80% minimalnya adalah produk fixed income yang nggak cuma hanya obligasi negara aja. Mungkin ya Pak Yarta mungkin dari manajer investasinya punya komposisi lain nih fixed income segini, tapi kan ada beberapa obligasi yang dia itu bisa ngasih rating ataupun kupon yang lebih besar lagi. Contohnya, misalnya kalau masih dari sisi negara FR ya Pak ya, karena memang dia agak lebih jangka panjang juga. Terus juga reksadana korporasi yang mungkin bisa dari BUMN ataupun BUMD ataupun swasta dan sebagainya. Jadi itulah yang ditampilkan di reksadana ini. Di mana reksadana tujuannya adalah sebetulnya ya normalnya reksadana itu untuk mengalahkan pasar ya Pak ya, Ya. untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya namun di satu sisi kan kita bisa melihat kondisi pasar ya, di mana siklus lah. Ada berapa kadang-kadang reksadana A lagi naik, tapi reksadana jenis lain itu turun karena kondisi tertentu. Itulah yang biasanya beberapa manajer investasi melakukan ibarat tadi yang Pak Yefta bilang rebalancing. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar, jadi ada yang mengatur komposisi. Jadi ibaratnya nih, gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau reksadana udah diatur portofolio dan sebagainya tujuannya untuk melakukan pasar. Tapi kalau obligasi, ya udah, obligasi adalah instrumen kita beli, kita dapat sekian uangnya, misalkan per bulan dan sebagainya itu yang kita dapatkan. Sekarang pilihannya adalah kita diversifikasi. Jadi jangan reksadana ini atau obligasi. Kenapa nggak diubah? Kita lo bisa ganti kata atau dengan dan. Kita lo bisa beli reksadana tadi fixed income tadi dan juga obligasi. Kenapa?
Ya kalau reksadana kita bisa lebih murah lagi. Tapi kalau obligasi ya kita 1 juta, tapi kita akan mendapatkan kupon setiap bulannya ibaratnya fix dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mulai diversifikasi dari situ, Bapak Ibu semua. Itu. Mungkin Mungkin Pak saya Yefta perlu, ya, menambahkan boleh? saya sedikit tambahkan. Penjelasannya sudah bagus sih, cuman memang kalau dari pertanyaannya komposisi saham dan fixed income 50-50, berarti katakanlah itu saya bisa classified sebagai reksadana campuran. Ya, ada sahamnya, ada bonds-nya, ya, ada surat utangnya. Nah, kalau memang profil risiko kita sesuai dengan produk itu, tentu please welcome. Tapi kalau misalkan profil risikonya lebih cocok ke reksadana pendapatan tetap, ya tentu lebih baik beli reksadana pendapatan tetap yang isinya adalah bonds atau surat utang dari korporasi maupun dari surat utang pemerintah. Government bonds itu sebetulnya kalau lagi menarik, saya ingat kalau 2015 government bond itu sempat eh, 2 digit ya, di atas 15% dalam 1 tahun. Ya, tetapi kalau lagi bearish istilahnya, kalau saya pinjam istilah di saham, obligasi pemerintah juga returnnya 1 tahun terakhir juga bisa di bawah 5%. Jadi artinya bisa di bawah dari tingkat suku bunga deposito. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu kalau Bapak Ibu Koko Cici lihat, sebetulnya itu fluktuasinya lebih seperti saham ya. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu satu aman. Karena aman itu maka diburu oleh para investor. Karena banyak diburu investor, tentu banyak beli, banyak jual. Justru itu sangat fluktuatif ya, seperti itu untuk obligasi pemerintah. Tetapi ya tentunya teman-teman, seperti yang lebih sering kita sampaikan, diversifikasi itu sesuatu. Ya kalau kita belum pernah punya pengalaman diversifikasi, tentu saya maunya taruh di yang satu saja, tapi hasilnya gede, mantap gitu ya. Setuju sih. Tapi kalau terjadi resiko, nah nanti jangan sampai sesal di kemudian hari. Jadi harus dibagi sesuai dengan keranjang investasi yang sudah disediakan. Nah, kenapa Surah Fajar nggak cuma sebagai broker dealer saja, bukan cuma jual beli saham dan jual beli obligasi saja, tapi juga kita mengajukan izin sebagai agen penjual efek reksadana (APERT), sehingga kami memasarkan saat ini ada 9 manajer investasi yang kita sudah jual reksadananya dan masih akan bertambah lagi 5 atau 6 MI yang sedang dalam proses kerjasama. Tujuannya adalah kembali lagi diversifikasi. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan diversifikasi, jadi investasi bisa lebih tenang karena pertumbuhan asetnya jadi lebih merata ya. Seperti itu. Mudah-mudahan melengkapi jawaban dari Pak Hendra. Ada lagi pertanyaan Pak Agus? Silakan. Thank you Pak Efta, thank you Pak Hendra. Ada lagi mungkin dari teman-teman pertanyaan? Mungkin satu lagi ya terakhir ya. Nanti kelamaan dan kalau ada kesempatan nih. Oh ya, ini untuk teman-teman yang bertanya, terutama ini karena ada dua, ini kemungkinan besar otomatis akan dapat saldo RDN dari SF Sekuritas dan eh, Bursa Efek Indonesia nanti nih. Satu lagi nih kita kasih, satu lagi hadiah juga akan diberikan. Jadi ada 3 ya, karena ya tadi ya. Ada yang resen, Mbak? Ini Maurin? silakan, Maurin. Halo Kos, selamat malam. Selamat malam. Izin Malam. bertanya, kok aku kan masih mahasiswi ya, jadi pendapatannya tuh aku bisa sisihin sekitar 100.000 sampai 250.000. Nah, menurut Koko itu mendingan aku nabung atau investnya itu di reksadana eh, atau aku harus kayak sisihin juga yang buat cash karena aku concernnya tuh takut ada dana darurat yang harus cepat gitu. Sedangkan kalau reksadana itu pencairannya butuh beberapa hari kan. Nah, menurut Koko harus gimana? Atau apakah ada strategi yang lebih oke gitu buat mahasiswi kayak aku? Makasih Oke. kok. Oke, pertanyaannya bagus banget, Maurin. Jadi sebagai mahasiswi, ya saya juga pernah jadi mahasiswa ya, bukan mahasiswi ya. Jadi ketika kita punya kebutuhan, tentu kita tahu rata-rata kebutuhan likuiditas kita berapa sebulan. Kalau hidup di Jakarta, saya rasa memang beda dengan daerah. Kalau misalkan kebutuhan harian untuk likuiditas itu 500.000 1 minggu misalkan, ya dijaga 500.000 itu harus tersedia selama 1 minggu, misalkan untuk transport dan sebagainya. Tetapi
Jika kita ada dana lebih, misalkan jadi 800.000 atau 900.000, silakan investasikan di reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang ini adalah reksadana paling liquid. Ya, kalau hari ini diproses pencairan sebelum jam 12, ada yang besok hari bursa T+1 ya, hari bursa sudah masuk ke rekening. Jadi memang kalau investasi belinya hari ini, besok sore sudah bisa muncul di Esfas. Tapi kalau misalkan mau dijual lagi, ya tentu lusa gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya reksadana, kemudian saya butuh dana sih, ya jangan jangan siang-siang, jangan di atas. Kita punya namanya COT, cut off time. Ya jangan di atas cut off time mencairkannya, nanti diprosesnya lusa. Lusa pun dalam pengertian hari bursa. Ya kalau misalkan hari Kamis nih, Kamis pagi bangun tidur, kayak saya butuh dana 200.000 gitu kan. Ya silahkan nanti jam-jam 8 mulai klik SFAS di pencairan reksadana pasar uang. Jadi besok hari Jumat masih hari bursa nih. Nah, sudah bisa masuk ke rekening di RDA-nya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ingatnya udah Jumat sore, ya gimana kan Sabtu, Sabtu nggak bukan hari bursa, Minggu bukan hari bursa, apalagi kalau Seninnya libur gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar manage uang kita. Jadi kalau kita sudah punya rata-rata berapa cash yang kita pegang, ya jangan investasikan semuanya ke reksadana, jaga di situ. Tapi kalau kita membutuhkan reksadana untuk sebagai pertumbuhan, pilih pasar uang dan itu juga liquid, bisa dicairkan dalam waktu yang relatif cepat. Bandingkan kalau kita eh, dengan instrumen lain yang relatif lebih lama. Tentu reksadana pasar uang merupakan jawaban juga untuk mahasiswi seperti Maureen. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak kok Yefta. Sama-sama. Terima kasih. Oke, udah 3 penanya, sudah cukup saya rasa. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan lagi, kita bisa bahas di grup. Atau mungkin kalau yang belum join grup GIT, Galeri Investasi Digital CD, bisa ini ada linknya di chat box, bisa bergabung di situ. Dan jangan lupa teman-teman yang hari ini sudah join, untuk ngisi form, ini form registrasi, kontak nomor. Jadi nanti kalau memang kita ada sesuatu yang menarik, kita bisa share ke teman-teman. Dan kemudian juga soal event ke depan, mana tahu kita ada event topik yang menarik, ternyata teman-teman nggak ikut di grup atau tidak isi form tadi, nanti nggak 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 dapat infonya, malah ketinggalan. Jadi yuk, join grup, dan juga atau at least tidaknya bisa isi form tadi supaya next time kalau ada event yang lain bisa di-share. Ini event terdekat ada di tanggal 14 Oktober. Kita akan ada pembahasan soal sekolah pasar modal. Ini langsung on-site di CD Center. Nanti hari Sabtu itu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jadi kalau yang punya waktu teman-teman silahkan nanti isi form. Nanti kita ketemu bareng-bareng, saya juga akan hadir di situ. Kita akan bahas bersama, kita akan diskusi dan mungkin sharing-sharing bersama lagi di tanggal 14 Oktober hari Sabtu jam 2 sampai jam 5. Oke, terima kasih Pak Yafta, terima kasih Pak Hendra Sama-sama, terima sharingnya kasih. malam hari ini. Wah, luar biasa, dapat input banyak, walaupun pasti saya juga masih banyak pertanyaan nih, nanti kita diskusi lagi. Oke, Mungkin satu terima hal, kasih Pak. Vena. Pak, Hah? satu hal, Pak. Gimana? Mungkin nitip nitip pesan saja satu saja. Kalau kita udah belajar dari Pak Hendra, belajar bersama di sesi malam ini, yang tidak kalah penting, Pak, tolong praktek. Klik, 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 Iya. beli. Nah, kalau teori nggak pakai praktek itu kurang kurang abdul, Pak. Betul, Mungkin betul. mulai besok sudah bisa klik praktek. Ya, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih Nah Budaya. Oke, Teman-teman tunggu sebentar ya, kita foto foto bersama dulu ya. ya. Tunggu sebentar. Iya, kita foto dulu yuk. Semuanya bisa on cam. Nah, tampilkan wajah terbaiknya. Silakan, Ko Edi, Husni, Ko Johan, Denny, Gibson. Ko Edi kebalik kameranya kayak Maureen. Oke.
Congrats juga ya buat Maureen, Cihani, dan Cimungti nanti akan dapat saldo RDN. Oke, salam cuannya. Terima kasih banyak kok. Izin keluar ya, Ci. Ya, Close. thank you. Terima Maureen jangan kasih. lupa WA saya ya. Thank you ya. Selamat Thank you malam. semuanya. Sampai ketemu next Bapak time. Ibu Selamat semua. kita Terima semua. kasih Selamat semuanya, malam. Pak Ender. Terima kasih Selamat semuanya. malam ya Bapak Ibu semua, Pak Agus, Pak Yefta, Terima Bapak Ibu kasih, semua. Pak Indra. Thank Terima you. Ya, kasih. thank you ya Terima semuanya yang kasih. udah Izin ya. keluar. Selamat malam. Selamat Malam. malam.